Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, Alfa dan Omega, Pangeran Ilahi, Isa anak Maryam, Firman yang berkuasa dan Firman yang hidup, sumber terang sejati, jalan keselamatan, sudah ada di tengah-tengah dunia di akhir zaman ini, sudah datang di tengah-tengah dunia yang berinkarnasi memakai tubuh wadah kesing, seorang pria yang bernama Aditya Nugrahanto dengan kode name Aditya A Alpha Nugrahanto O Omega. Shalom Elohim buat kita semua, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelumnya saya menyapa ketiga pribadi ilahi yang sudah ada, yang telah ada di tengah-tengah dunia di akhir zaman ini, yang mengambil wadah, memakai casing manusia-manusia yang rendah hati dan yang terekselen. Shalom Elohim kepada Bapa Sorgawi yang memakai tubuh casing, Pak Eman Lahagu. Salam hormat, salam damai sejahtera, salam kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan shalom Elohim kepada Pangeran Ilahi, King of the King, Yesus Kristus, yang memakai wadah tubuh casing Saudara Aditya Nugrahanto. Salam hormat, kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan shalom Elohim juga kepada mempelai yang cantik, elok, mempesona dan terekselen, pribadi Roh Kudus itu sendiri yang memakai tubuh casing Ibunda V. Hamdani. Salam hormat, kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, saya mau mengajak kita untuk membaca kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Di sana dikatakan, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Kata kunci yang kita kutip dalam firman Tuhan adalah datang kembali dengan cara yang sama. Cara yang sama pada saat itu adalah ketika Yesus terangkat ke sorga, tidak semua orang dapat menyaksikan pada saat itu Yesus, anak Allah, Raja di atas segala raja, terangkat ke sorga. Hanya orang-orang pilihan, hanya orang-orang yang tertentu, hanya orang-orang yang diutus oleh Roh Kudus. Kita baca firman Tuhan yang tertulis di dalam sebagai bukti. Kita baca firman Tuhan yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 2 sampai 3. Di sana dikatakan, sampai pada hari ia terangkat. Saya ulang, sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Saya tegaskan kembali, yang dipilih. Untuk apa? Kepada mereka ia menunjukkan dirinya. Tuhan Yesus setelah dia bangkit dari kematian, dia tidak menunjukkan diri kepada semua orang, tetapi orang-orang yang dipilihnya, yaitu rasul-rasul. Kita lanjut. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi demikian, firman Tuhan sudah tergenapi bahwa ketika Yesus pun terangkat ke surga, yang melihat dia terangkat
ke sorga pada saat itu adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang tertentu, orang-orang yang sudah diberitahukan, diperintahkan kepada Roh Kudus untuk diberitahukan. Nah, dengan cara yang sama kita kembali kepada Kisah Rasul 1 ayat 11. Dikatakan dia terangkat dan datang kembali dengan cara yang sama. Berarti dengan cara yang sama, dalam tanda kutip, yang dapat melihat kedatangan Yesus juga kembali ke tengah-tengah dunia adalah hanyalah orang-orang pilihan yang akan diberitahukan oleh Roh Kudus itu sendiri. Siapakah mereka? Rasul-rasul, murid-murid Yesus. Dan di akhir zaman ini, apakah kita masih menanti murid-murid yang 2000 tahun yang lalu kembali lagi bangkit? Bukan. Sebab di akhir zaman ini Yesus juga memakai orang-orang yang ada di dunia ini, anak-anak Tuhan yang ada di dunia ini sebagai murid-muridnya. Dan kepada mereka dibukakan dan mereka telah melihat bahwa Yesus Kristus itu telah datang kembali ke tengah-tengah dunia. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan Yesus datang kembali ke tengah-tengah dunia, Dia datang untuk memberikan kesaksian tentang kebenaran itu. Tetapi tidak semua orang dapat mendengarkan kesaksian itu. Karena apa? Karena firman Tuhan mengatakan bahwa hanya orang yang berasal dari kebenaranlah yang dapat mendengarkan suara atau pesan kesaksian itu. Kesaksian apa? Kesaksian tentang bahwa Dia adalah Raja yang akan memerintah. Karena untuk itulah Dia lahir dan untuk itulah Dia datang. Mari kita baca firman Tuhan yang tertulis di dalam Yohanes 18 ayat 37. Saya akan bacakan bagi kita semua. Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Dan setelah rasul-rasul atau murid-murid Yesus menyaksikan Yesus terangkat ke surga dan mendengarkan kesaksian tentang kebenaran itu, mereka tidak tinggal diam, tetapi mereka pergi bersaksi, Bapak Ibu. Mereka pergi bersaksi sesuai dengan firman Tuhan. Mereka pergi bersaksi ke seluruh dunia, dari Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dan demikian jugalah alasannya mengapa di akhir zaman ini banyak saksi-saksi sorga yang berkuar-kuar, yang bersaksi. Karena apa? Karena memiliki pengalaman yang sama dengan rasul-rasul 2000 tahun yang lalu. Saksi-saksi sorga telah banyak yang bersaksi di akhir zaman ini, menyaksikan bahwa Yesus Kristus itu sudah datang di tengah-tengah dunia di akhir zaman ini. Karena mereka telah melihat, orang-orang yang terpilih itu telah melihat, dan mereka tidak mau tinggal diam. Mereka mau berbagikan sukacita ini. Kabar sukacita ini dibagikan kepada orang-orang lain. Dari Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Melalui online disampaikan bahwa Dia, Yesus Kristus, sudah datang di tengah-tengah dunia di akhir zaman ini dalam wadah tubuh Kesing Saudara Aditya Nugrahanto. Dan pada saat itu murid-murid tidak memaksakan. Bagi setiap yang percaya maka akan diselamatkan, dan tidak yang percaya maka akan dibinasakan. Semua kehendak bebas. Mari kita perjuangkan keselamatan kita masing-masing. Demikian Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Elohim. Tuhan Yesus memberkati.